Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan sesepuh masyarakat di Sumekeran ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan sambutan saya pada malam hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita diberkati, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu di sini dalam acara perkenalan, kampanye teologis, juga bagaimana ke depan kita membahas tentang pembangunan Kabupaten Bengkayang ke depan yang lebih baik dan masyarakatnya sejahtera. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sebelumnya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Panwaslu Bawaslu yang senantiasa kemanapun kami pergi kampanye selalu didampingi dan selalu diingatkan tentang protokol kesehatan kepada kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Keamanan dari TNI maupun Polri, selama ini juga mendampingi kami, selalu memberikan nasihat, juga selalu mendampingi kami untuk dalam perjalanan kami kemanapun kami pergi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Aliong, calon Wakil Bupati Bengkayang. Memang benar, kami bukan dari politikus dan kami bukan politisi. Kami boleh dikatakan calon bupati yang bahagia. Kenapa? Kami dilamar partai politik, kami tidak melamar partai politik. Dalam perjalanan saya baksos selama beberapa bulan ini, sejak tanggal 23 Maret saya lakukan baksos, bakti sosial, membagikan disinfektan dan juga masker kemana-mana. Saya sudah melewati 100 lebih desa. Sedangkan Kabupaten Bengkayang ada 17 kecamatan, 2 kelurahan, 122 desa. Saya sudah melewati 100 lebih desa. Yang saya temukan adalah pembangunan yang belum berkeadilan. Misalnya jalan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian kita, juga nelayan-nelayan kita. Maka dari itu, kenapa saya terima lamaran partai politik? Karena itulah saya merasa terpanggil dengan situasi kondisi itu. Ketika saya dilamar partai politik, saya juga melamar Pak Aliong untuk mendampingi saya. Kenapa saya pilih Pak Aliong? Saya punya alasan sendiri. Karena Pak Aliong selama ini, kami kalau kumpul bersama, selalu membahas bagaimana membangun Kabupaten Bengkayang ke depan yang lebih baik. Itu yang kami lakukan. Kemudian dalam perjalanan kami berpasangan, saya juga sering digoda. Selalu ada orang mau gantikan Pak Aliong. Tidak ingin Pak Aliong dampingi saya. Tapi saya tetap konsisten dan komitmen dengan apa yang telah kami sepakati ke depan membangun masyarakat Bengkayang. Itulah yang kami lakukan. Makanya kami juga dalam perjalanan, saya ngomong sama Pak Aliong, kita harus tahu permasalahan Bengkayang, kenapa 20 tahun dimekarkan belum juga mendapatkan pembangunan yang maksimal. Akhirnya kami temukan permasalahannya, Bengkayang tidak terbangun karena tata kelola pemerintahan yang tidak kuat, yang tidak tangguh. Makanya pembangunan Bengkayang tidak bisa dibangun dengan baik dan terjadi korupsi di mana-mana. Itulah permasalahannya. Tata kelola pemerintahan itu adalah urat nadi pembangunan daerah. Di situ ada kepala dinas, di situ ada sekda, di situ juga ada kasubdin dan juga ada camat. Makanya kalau kami dipercaya, kamilah kalau merekrut kepala dinas harus sesuai dengan pendidikannya, backgroundnya, dan basicnya, dan pangkatnya cukup. Itulah yang kami angkat. Kami tidak pandang bulu, kami tidak akan memilih suku dan agama. Siapa yang punya kemampuan, yang punya kompetensi, itu yang kita percayakan untuk bangun daerah kita. Kita bangsa Indonesia 714 suku yang berbeda agama dan berbeda suku. Dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, itulah kesatuan yang kita pelihara. Maka dari itu, untuk membangun daerah juga harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh milih suku dan agama, apalagi kepala dinas. Kepala desa orang profesional, bukan karena saudara kita atau teman kita angkat. Tidak boleh. Yang korban itu rakyat kita.
Buktinya jalan ini sudah lama tidak dibangun. Karena apa? Kepala dinas PU kita orang sosial, Bu, yang sudah ditangkap KPK itu. Itulah permasalahannya. Kenapa daerah kita tidak terposisi masing-masing? Supaya dinas-dinas itu bisa bekerja dan mencintai pekerjaannya sesuai dengan basic dan backgroundnya. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Sekarang misalnya dinas kesehatan juga orang sosial. Dengan luar biasanya permasalahan COVID-19, kok masih kepala dinasnya bukan orang kesehatan? Bagaimana kita menolong masyarakat kita? Ini masalah besar. Maka dari itu saya katakan permasalahan kita itu adalah tata kelola pemerintahan. Maka saya katakan kenapa moto kami pembaharuan menuju Bengkayang hebat, Bengkayang bersih. Bersih itu tata kelola pemerintahan yang bersih agar dapat melayani masyarakat kita dengan prima dan tanpa korupsi. Dan tata kelola pemerintahan juga, kalau kami dipercaya di pesisir sini, di Kecamatan Capkala akan kita bangunkan kantor pelayanan terpadu. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu lagi bikin KTP, akte, dan surat-surat lainnya ke Bengkayang, cukup di sini saja. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi bapak-bapak. Itulah tata kelola pemerintahan supaya masyarakat kita di pesisir mendapatkan pelayanan yang berkeadilan. Ini yang harus kita lakukan. Makanya saya katakan, seorang calon bupati di Kabupaten Bengkayang, dia harus tahu permasalahan Bengkayang. Apa permasalahan Bengkayang? Karena Bengkayang ini ada pesisir, ada pulau, dan ada gunung. Demikian juga visi misi yang dibikin harus menyentuh juga di pesisir dan di kepulauan dan juga di gunung. Maka dari itu misi kami adalah kesehatan. Setiap desa harus ada ambulan desa agar masyarakat kita dapat pelayanan yang prima. Kesehatan itu penting. Kalau kita tidak sehat tidak bisa bekerja. Kalau kita tidak sehat kita tidak mungkin bisa berkarya. Demikian juga anak-anak kita. Kalau tidak sehat tidak mungkin dia bisa sekolah. Masalah pendidikan kami juga temukan di pelosok-pelosok Kabupaten Bengkayang. Masih banyak keluarga yang tidak mampu sekolahkan anaknya. Ini pun harus kita lakukan, kita sekolahkan putra-putri kita agar nanti mampu bersaing. Kenapa ini kita harus lakukan? Kami yakin Bapak Ibu ingin melihat anaknya tumbuh sehat dan berpendidikan dan cerdas. Maka dari itu harus kita lakukan agar putra-putri kita di kemudian hari mampu bersaing dan mampu mandiri untuk masa depan mereka di kemudian hari. Ini adalah tugas kita semua dan tugas bupati untuk mencerdaskan putra-putri kita di Kabupaten Bengkayang. Kalau bupati tidak mampu melakukan itu, masyarakatnya tidak mungkin bisa hidup sejahtera. Seorang bupati yang dipilih rakyat, dia harus mampu melindungi rakyatnya dari kesulitan. Ini harus kita lakukan. Masalah ekonomi itu ada keterkaitan dengan pertanian. Kita di Kabupaten Bengkayang 90% pertanian dan nelayan. Maka dari itu setiap sawah atau kebun harus ada jalannya ke sana agar hasil taninya bisa dipanen dibawa ke kota. Jalan pun harus dibikin bagus. Dengan demikian hasil tani kita bisa diangkut ke kota, dijual. Dengan demikian petani kita ekonominya membaik, hidup akan sejahtera. Ini pun harus kita lakukan. Itu masalah pendidikan, masalah kesehatan, ekonomi, dan jalan. Jalan itu program kerja kami, prioritas jalan harus dibangun, Bu. Kenapa? Kabupaten Bengkayang sudah menyandang gelar kabupaten terkumuh. Kumuh itu bukan hanya rumah-rumah kita kumuh, jalan tidak bagus juga termasuk kumuh. Saya sudah keliling di Kabupaten Bengkayang, tidak pernah saya temukan jalan yang bagus, semua jalan itu rusak. Maka dari itu program kerja kami prioritas adalah jalan, pertanian, pendidikan, kesehatan. Itu penting. Masalah budaya itu mempererat bangsa. Kita bangsa Indonesia 714 suku yang berbeda, suku, agama, dan kultur kehidupan. Maka dari itu budaya itu indah. Kita harus menjalin, berdayakan budaya kita, lestarikan budaya kita agar kita bisa
berkumpul dan harmonis dalam acara apapun dengan budaya kita. Ini harus kita lakukan untuk membangun daerah kita ke depan yang lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mengenai lingkungan hidup sudah saya sampaikan. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, juga adik-adik kita. Kita ada 4 pasang calon bupati, semua adalah yang baik. Tidak baik tidak mungkin diusung partai politik. Juga tidak mungkin dia lolos dari KPU. Akan tetapi hari-hari yang lalu mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan visi misi dan terobosan kerja, juga program kerja. Di situlah Ibu Bapak bisa mengoreksi dan diskusi siapa kira-kira bupati yang harus kita pilih, yang mampu membawa kita keluar dari kesulitan. Itulah bupati yang kita pilih. Kita jangan sembarangan memilih. Kita jangan sembarangan memilih, karena kita memilih bupati itulah memilih wajahnya Bengkayang. Kita pilih yang terbaik. Kalau kita salah pilih dan tangan kita, yang menderita itu anak cucu kita 5 tahun ke depan. Maka dari itu, sekali lagi saya sering buka Google di Sulawesi, dimanapun. Sempat juga DPR maupun bupati yang terpilih sempat juga tidak bisa baca teks Pancasila. Bayangkan, itu pun dipilih. Itu wajahnya daerah. Apa itu ketuhanan, apa itu kemanusiaan, kagak ngerti. Bahaya yang gitu dipilih. Itu wajahnya kita. Kita pemilihan bupati yang sudah disodorkan oleh partai politik, semua putra disodorkan sudah 4 pasang. Kita diminta pilih yang terbaik. Kalau kita masih salah pilih dapat yang kaleng-kaleng, itu berbahaya. Disitulah kita dinilai. Kok Bengkayang yang dipilih yang begitu katanya, yang terbaik, apalah yang tidak baik. Ini harus kita pikirkan bersama. Kembali lagi, sekali lagi saya ingatkan pada Bapak Ibu-ibu, koreksi dan diskusi. Siapa kira-kira yang baik, itu yang kita pilih. Kalau ini sudah kita lakukan, saya katakan amin dan alhamdulillah, kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang amanah, yang mampu membawa kita keluar dari kesulitan. Itu yang kita pilih. Saya kira itu visi misi dari saya. Apa yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang salah dan kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya ucapkan selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Cubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.